Shalom anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali pada kali ini untuk pembelajaran tematik. Pada pagi hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tes tertulis tema 5 subtema yang pertama. Anak-anak siapkan buku penanya dan juga alat tulisnya. Untuk muatan bahasa Indonesia, soal nomor 1. Kata tanya yang biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab adalah D. Mengapa? 2. Hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks dengan tepat adalah B. Membaca judul teks. Nah, setelah membaca judul teks, anak-anak nanti baru memahami isi teksnya. Kemudian nomor 3, cara untuk menyajikan konsep, ide, atau informasi penting lainnya yang ada di dalam bacaan dalam bentuk diagram disebut peta pikiran. Nomor 4, jelaskan langkah-langkah dalam mengidentifikasi informasi dari suatu bacaan dengan bahasamu sendiri. Anak-anak bisa lihat dari buku pena di halaman 83. Nah, kira-kira bila dibuat dengan bahasa sendiri menjadi seperti ini. 1. Membaca judul teks terlebih dahulu. 2. Membaca isi teks dengan seksama. 3. Mencari semua kata kunci dari setiap paragraf. 4. Memperhatikan dan memahami kalimat utama yang mengandung kata kunci. 5. Memahami kalimat utama yang merupakan informasi penting dari teks tersebut. Untuk muatan PPKN, soal nomor 1, simbol dari sila keempat Pancasila adalah B. Kepala banteng. 2. Berikut ini yang bukan contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan dari sila-sila Pancasila adalah D. Mudah menyerah. 3. Contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menyelesaikan masalah. 4. Tuliskan makna simbol sila keempat pada Pancasila. Sila keempat menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. 5. Tuliskan masing-masing 3 contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Sikap yang sesuai contohnya mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga lain, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Sedangkan sikap yang belum sesuai contohnya mengambil keputusan tanpa musyawarah mufakat. 2. Menolak hasil keputusan musyawarah mufakat. 3. Mencela atau mengacuhkan pendapat teman atau anggota keluarga. 4. Tidak melaksanakan hasil keputusan musyawarah mufakat. Kemudian untuk muatan IPA nomor 1, benda-benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda B. Benda gelap. Nomor 2, contoh peristiwa yang menunjukkan cahaya dapat diuraikan adalah terjadinya C. Pelangi. Nomor 3, sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Nomor 4, tuliskan contoh kegiatan yang berhubungan dengan sifat cahaya. A. Cermin dapat memantulkan cahaya. Contohnya ini ya. Dapat dipantulkan contohnya pada gambar ketiga. Kemudian yang B dapat dibiaskan contohnya pensil yang terlihat patah saat dicelupkan ke dalam air ini. Kemudian yang C, cahaya dapat merambat lurus contohnya percobaan cahaya lilin merambat lurus melalui lubang karton ini pada gambar pertama. Kemudian D, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya ini ya, cahaya menembus gelas
bening atau botol bening. Muatan IPS nomor 1. Salah satu peninggalan dari Raja Kertanegara yang berasal dari Kerajaan Singasari adalah A. Candi Singasari. Nomor 2. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan dari Raja C. Bala Putra Dewa. Nomor 3. Nama tokoh pahlawan yang berasal dari Kerajaan Kutai yang terkenal dengan sikap kedermawanan terhadap rakyatnya adalah Raja Mulawarman. Nomor 4. Nama patih dari Kerajaan Majapahit yang sangat setia dan gigih berjuang dalam menyatukan wilayah Nusantara adalah Mahapatih Gajah Mada. Nomor 5. Perhatikan gambar tokoh pada pulpena kalian di halaman 93. Soal yang pertama, tuliskan nama dan asal daerahnya. Ya. Yang pertama ini adalah gambar Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan gambar yang kedua adalah Tuanku Imam Bonjol dari Pasaman, Sumatera Barat. Kemudian, peninggalan sejarah dari kedua tokoh tersebut. Peninggalan sejarahnya, ya yang pertama ini, dia memimpin Perang Padri. Nah, sedangkan yang kedua, dijuluki ayam jantan dari timur, karena berhasil atau dengan perjuangannya yang sangat berani untuk melawan penjajah. Nah, yang C. Tuliskan perjuangan dari kedua tokoh tersebut. Nah, yang pertama, Sultan Hasanuddin. Ibu terbalik tadi ya anak-anak ya. Yang pertama tadi, ya maaf Ibu terbalik tadi menjelaskan. Nah, untuk peninggalan sejarahnya tadi, nah, yang ini, Sultan Hasanuddin itu dijuluki ayam jantan dari timur karena berjuang melawan penjajah. Sedangkan yang ini, Imam Bonjol, ini perjuangannya memimpin Perang Padri. Ibu terbalik tadi, maaf ya, salah menjelaskan. Nah, sekarang yang bagian C. Bagian C, tuliskan bentuk perjuangannya. Nah, perjuangan kalau yang Sultan Hasanuddin berhasil merangkul raja-raja kecil di Indonesia untuk menentang Belanda. Sedangkan Imam Bonjol membersihkan ajaran agama Islam yang telah menyimpang. Sikap yang patut diteladani, kedua-duanya ini sama-sama memiliki sikap yang tegas, pantang menyerah, dan juga rela berkorban. Berikutnya untuk muatan SBDP nomor 1. Panjang pendek nada dihitung dengan satuan B. Ketuk. Nomor 2. Bentuk penulisan nada do yang dibunyikan lebih panjang 3 ketuk adalah, nah, dibunyikan lebih panjang 3 ketuk. Jawabannya C. Ya, ini tanda titik ini artinya 1 ketuk, 2 ketuk, 2 ketukan. Jadi ini lebih panjang 3 ketuk. Kalau ditotalkan berarti nada do ini memiliki 4 ketukan. Nomor 3, bunyi yang memiliki frekuensi teratur disebut nada. Nomor 4, ukuran cepat atau lambatnya birama lagu disebut tempo. Nomor 5, tuliskan syair lagu Maju Tak Gentar secara lengkap. Nah, ini syair lagu Maju Tak Gentar. Kemarin sudah sempat juga Ibu bahas di sekolah ya anak-anak, kita juga sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ternyata banyak dari anak-anak yang belum mengetahui lagu ini. Oleh karena itu, mari pada hari ini kita bernyanyi bersama-sama sekaligus menuliskan liriknya. Ya, ini syair lagu Maju Tak Gentar.
itu tadi anak-anak, lagu Maju Tak Gentar. Semoga anak-anak sekarang sudah tahu ya, ini lagu wajib nasional. Jadi anak-anak harusnya bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Semoga anak-anak memahaminya. Jangan lupa hari Senin nanti kita akan melaksanakan penilaian tema 5 subtema yang pertama. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.